Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat api yang digunakan untuk menambal ban di bengkel tersebut terkena tumpahan bensin. Dalam kebakaran, seorang karyawan bengkel meninggal dunia karena terjebak di salah satu bangunan. Selain bengkel, 2 rumah warga juga ikut terbakar dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan pengerahan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Polsek Matraman, Jakarta Timur masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Kejadian kebakaran dari percikan bensin pada saat itu ada bengkel dan proses tambal ban itu merambat tidak bisa diatasi oleh yang punya, yang merambat langsung besar. Terdapat korban, 1 korban laki-laki. Sekarang sudah dievakuasi ke unit Palang Hitam. Bensin itu tumpah. Nah, dari wadahnya kebetulan di sini ada nambal ban. Ban itu jadi kesamber lah. Dari ban itu kan ada api tuh, wadah kepercikan, iya. Sempat ramai beredar di media sosial CCTV anak dari Tamara Samara, saudara, dan ini kita akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda. Di mana kasus tenggelamnya anak artis Tamara Yasmara mulai menemukan titik terang setelah rekaman CCTV kolam renang terkuak dan menjadi salah satu bukti kuat. Penyidik menetapkan kekasih artis yang juga ibu korban sebagai tersangka pembunuhan berencana. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku YA diduga menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun. Kami tidak bisa menayangkan utuh gambar CCTV karena mengandung unsur kengerian. Rekaman kejadian ini terjadi di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa di Durensawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024 lalu. Setelah memiliki cukup bukti, polisi menetapkan YA yang juga kekasih Tamara Yasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tamara. Dan inilah video detik-detik penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap pelaku di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. YA ditangkap oleh penyidik pada saat sedang tertidur dan langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Penyidik membawa sejumlah barang bukti seperti celana renang pelaku yang digunakan saat melakukan kejahatan. Yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana, dan juga pasal karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. Selebritas Tamara Yasmara yang juga ibu korban menangis saat mengetahui pelaku pembunuhan adalah kekasihnya. Ia mengaku tak menyangka dan kaget saat melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi YA. Tamara membantah berusaha menyembunyikannya keterlibatan YA. Ia menyebut tidak curiga dengan perilaku YA sehingga mengizinkan anaknya berenang bersama pelaku. Nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak semua orang bilang nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya. Gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh. Pertama kalinya Kak Tamara melihat CCTV? Hari ini. Setelah semuanya juga lihat, jadi memang sama-sama lihat. Siapa sih ada yang nyangka? Gak mungkin ada yang nyangka. Tapi sekarang kita mau tahu apa motifnya. Lanjut soal penangkapan tersangka pelaku, inisial YA ini sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Ferdiansyah Marlupi. Ferdi, selamat pagi. Usai tersangka ditangkap, apakah polisi saat ini sudah mengungkap apa motif dari pembunuhan ini? Ya, selamat pagi Okta dan saudara. Benar, saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolda Metro Jaya dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.
hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait motif yang dilakukan oleh YA terkait peristiwa pembunuhan anak dari selebritas Tamara Tiasmara almarhum Benta. Okta. Iya, Ferdi, sampai dengan saat ini adakah informasi selain YA yang kemarin juga sudah ditangkap dan juga diperiksa, apakah ada kemungkinan adanya tersangka lainnya, Ferdi? Ya. Untuk saat ini sementara tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian baru 1 orang, namun sudah ada 20 orang saksi yang diperiksa terkait peristiwa ini. Saat ini polisi masih fokus mengkonstruksikan peristiwa yang sebenarnya terjadi, mulai dari memeriksa digital forensik dan kedokteran forensik dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap YA untuk membuat terang peristiwa kematian dari Dante. Okta. Ya, baik, tentu akan kita nantikan seperti apa pendalaman dari polisi terkait dengan kasus meninggalnya anak selebritas Tamara Tiasmara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ferdiansyah Marluki. Dan saudara, hari ini masyarakat Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek. Seperti apa kemeriahannya? Kami akan sajikan laporan langsungnya dari sejumlah daerah di Sapa Indonesia akhir pekan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Aku pilih Le Mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 oksinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Beli mobil Suzuki, banyak promo hoki. Bonus spesial, cuannya maksimal. Berkendara makin riang dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Mix, Indo coffee mix. Memang asik, Indo coffee mix. Esnya asik, rasanya ngehits. Indo coffee mix, string one, biar first class. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek
usah khawatir. Poliden Adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Lail. Eksplorasi eksotika bumi cendrawasih. Keanekaragaman flora dan fauna yang unik yang hanya dapat ditemui di wilayah Kepala Burung Papua. Mahkota Permata Papua. Segera di Kompas TV. Ini namanya yusheng. Yusheng itu kalau artinya adalah salad ikan mentah. Sama ini ya, bebek packing ya, menggoda banget. Katanya kalau ngangkat sumpitnya tinggi banget, makin tinggi karirnya. Yeah. Ini dia food lover, es buntin. Esnya udah mulai dari tahun 80. Kenapa dibilang bumi hangus? Karena banyak unsur hitamnya. Lazis. Kita kan taunya bakmi, terus fuyung hai. Kalau Xinjiang itu beda, nasi kebulinya Kazakhstan. Sama sekali nggak bau pemus. Cakep banget. Cerita Rasa, Sabtu 10 Februari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Bapak disebut sebagai Jenderal Mencela-mencela. Nggak pernah saya mencela-mencela. Dari dulu saya dengan Prabowo suka ada perbedaan, tapi kami masalah NKRI ini kami nggak pernah beda. Bagaimana sebenarnya Pak Jokowi melihat seruan-seruan moral dari para guru besar ini? Kita tahu juga sih siapa yang bermain ini. Ngapain kita curang, kita tahu menang. Bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam Rosi, Sabtu 10 Februari pukul 9 malam di Kompas TV. Saya Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2575 Naga Kayu 2024 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga tahun baru ini memberi Anda sekalian kegembiraan, cinta, dan kedamaian. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Merayakan Tahun Baru Imlek 2575, Vihara Dharma Yana Kuta Bali gelar kirap barongsai. Kirap ini diikuti lebih dari 600 orang dan diiringi oleh atraksi liong atau naga dan barongsai untuk menetralisir hal-hal negatif. Kirap ini juga diisi dengan persembahyangan ritual tradisi Tionghoa di setiap pertigaan dan perempatan, serta diiringi oleh atraksi liong atau naga dan barongsai untuk menetralisir hal-hal negatif. Setiap tahun baru Imlek selalu dimaknai dengan penuh sukacita. Shio naga kayu yang menjadi simbol tahun ini diharapkan membawa keberkahan berupa kesehatan, rezeki melimpah, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Jelang pergantian Tahun Baru Imlek, Vihara Dharma Bakti di Glodok, Jakarta Barat buka 24 jam, Saudara. Vihara Dharma Bakti juga sudah mulai melakukan persiapan sejak seminggu lalu, seperti pembersihan patung dan rupa-rupa hingga pengecatan ulang vihara. Vihara akan melayani ibadah 24 jam di H-1 Tahun Baru, sedangkan esok hari vihara melayani hingga pukul 9 malam. Di Pontianak, Kalimantan Barat, ribuan warga Tionghoa memadati kelenteng Kwan Tie Bio untuk sembahyang di malam perayaan Imlek. Berbagai doa dan pengharapan dipanjatkan oleh warga Tionghoa di kelenteng Kwan Tie Bio. Baik itu mohon kesehatan, kesejahteraan hidup, hingga mendapatkan pemimpin yang bertanggung jawab, jujur dan adil dalam pemilu 2024 mendatang. Dan saudara, informasi lebih lengkapnya kita akan pantau situasi terkini dari perayaan Imlek hari ini di Jakarta
Bandung dan juga Pontianak bersama sejumlah jurnalis Kompas TV. Yang pertama kita sapa dulu ada Taufik Riyadi dan Reza Pratama, lalu juga ada Dion Feryadi. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Ini kalau misalnya Anda lihat di layar Kompas TV, cowok-cowok semua begitu ya. Karena kami semangat pagi-pagi ingin memberikan informasi seputar Imlek untuk Anda. Langsung saja kita sapa, ada di kawasan Petak 9 Jakarta Barat. Ini ada Taufik Riyadi. Taufik, selamat pagi. Bagaimana suasana perayaan Imlek di sana? Kabarnya juga dibuka selama 24 jam wihara sana. Iya, selamat pagi Reza dan juga saudara. Selamat tahun baru Imlek 2575 Kongzili. Memang situasi di Vihara Dharma Bakti Glodok Jakarta Barat ini sudah ramai sejak kemarin 9 Februari dan hingga saat hari ini. Memang untuk hari ini sejak pagi tadi memang masyarakat ataupun umat sudah mulai mendatangi vihara tertua di kota Jakarta ini, dan rencananya memang untuk hari ini vihara ini akan dibuka sampai dengan 9 malam nanti. Sedangkan untuk kemarin memang vihara terkhususkan dibuka selama 24 jam, terhitung mulai pukul 00 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk kemarin khususnya memang menjadi puncak bagi umat ataupun masyarakat untuk hadir di Vihara Dharma Bakti yang berada di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas ataupun pengelola Vihara ini mengatakan bahwa sekitar pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat atau pada momen pergantian Tahun Baru Imlek 2575 menjadi titik puncak masyarakat atau umat hadir di Vihara ini. Dan untuk pada hari ini memang atau di kawasan Vihara untuk perayaan Imlek tidak akan ada kirap barongsai di kawasan Vihara dan juga tidak akan ada pelepasan burung merpati. Namun bagi umat ataupun masyarakat yang ingin melakukan atau simbolis pelepasan burung masih dipersilahkan, namun harus membawa burung atau merpati itu sendiri-sendiri atau masing-masing. Dan juga untuk persiapannya memang Vihara Dharma Bakti ini sudah melakukan persiapan sejak seminggu yang lalu, seperti bangunan-bangunan sudah dicat ulang, lalu pun melakukan pembersihan seperti patung dan bagian-bagian dalam vihara. Dan untuk keamanannya sendiri, saudara, pihak dari kepolisian sudah mengamankan, melakukan sterilisasi dan juga melakukan ada tim gegana untuk tentunya membuat perayaan Tahun Baru Imlek ini menjadi aman, nyaman bagi kita semua. Dan untuk saat ini memang seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, masyarakat atau umat ini semakin siang ini atau semakin ramai berdatangan. Dan infonya memang selain malam tadi yang menjadi puncak, pagi hari ini juga akan menjadi momen di mana masyarakat berdatangan ke Vihara Dharma Bakti dikarenakan memang di hari ini merupakan Hari Tahun Baru Imlek 2575 Kongsi, dan merupakan kawasan Petak 9 ini atau Pecinan Glodok ini menjadi ciri khas bagi masyarakat untuk menghabiskan Tahun Baru Imlek di Jakarta. Reza. Baik, terima kasih Taufik Riyadi. Selanjutnya saudara, kita akan menuju Bandung, Jawa Barat. Ada Reza Pratama yang akan memberikan informasi soal kemeriahan Imlek di sana. Reza, Anda di Wihara Dharma Ramsi. Seperti apa kemeriahan Imlek di sana? Ya baik Reza dan juga saudara, untuk kemeriahan mungkin nanti agak siang begitu ya, karena kalau Tahun Baru Imlek ini identik dengan barongsai. Nah nantinya di sekitar vihara ini atau di Jalan Cibadak Kota Bandung, terutama nantinya ada di mal-mal Kota Bandung ini akan ada pertunjukan barongsai. Nah untuk di Vihara Dharma Ramsi ini memang perayaan Tahun Baru Imlek ini cukup hikmat begitu, karena tadi kami pantau sejak pagi hari sekitar mulai pukul 6:30 pagi sejumlah etnis Tionghoa ini sudah berdatangan ke Vihara Dharma Ramsi begitu untuk melakukan ibadah, walaupun memang Vihara Dharma Ramsi ini dibuka untuk ibadah mulai pukul 8 pagi hingga nanti jam 9 malam. Namun sebelum jam 8 pagi sejumlah etnis Tionghoa ini sudah berdatangan begitu untuk melakukan ibadah. Nah tadi pun kami sempat berbincang bersama dengan sejumlah warga Tionghoa begitu yang sudah melakukan ibadah, menyampaikan begitu bahwa di tahun Naga Kayu ini berharap akan membawa keselamatan, kesejahteraan dan juga kesehatan, terutama dalam menghadapi nanti 14 Februari mendatang. Sejumlah warga Tionghoa ini berharap pemilu 2024 ini dapat berlangsung damai dan juga aman. Kami pun sempat memantau sejak malam tadi sebelum pukul 12 malam ada tinjauan dari
PJ Gubernur Jawa Barat dan juga Forkopimda Provinsi Jawa Barat ini meninjau kesiapan dari Vihara Madara Ramsi, dan PJ Gubernur Jawa Barat menyampaikan yakni B. Mahmudin Triadi ini menyampaikan pada perayaan tahun Imlek ini dapat berjalan lancar begitu. Yang unik dari Vihara Dharma Ramsi ini adalah, Reza dan saudara, bahwa lokasinya yang berada di Jalan Cibadak merupakan kampung toleransi, di mana memang Vihara Dharma Ramsi ini berdekatan dengan masjid dan juga gereja, dan sejumlah agama lain pun tadi turut membantu begitu untuk menyiapkan perayaan Imlek di Vihara Dharma Ramsi ini. Begitu, Reza, sementara bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Reza Pratama melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan selanjutnya, saudara, kita akan melihat bagaimana perayaan Imlek di Pontianak, Kalimantan Barat bersama Dion Feryadi, jurnalis Kompas TV yang sudah siap memberikan informasinya kepada Anda. Dion, bagaimana suasana perayaan Imlek di Pontianak, Kalimantan Barat pagi ini? Ya, terima kasih Reza dan saudara. Perayaan Tahun Baru Imlek pada tahun 2024 ini di Kota Pontianak, Kalimantan Barat berlangsung dengan aman dan tertib. Sejak pagi, masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak sudah mulai memadati sejumlah vihara dan kelenteng untuk melakukan ibadah sembahyang. Salah satunya di tempat saya berada ini, ini di Vihara Patika Samupada di Jalan Waru, Pontianak. Masyarakat sudah sejak pagi bersama keluarga mendatangi vihara ini untuk melakukan ibadah. Rata-rata mereka berdoa untuk keselamatan, bahkan untuk kedamaian pada tahun pemilu ini. Dapat saya sampaikan juga, kondisi ini, keamanan dan ketertiban ini juga tidak terlepas dari kinerja dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang menerjunkan sekitar 700 lebih personil untuk mengamankan perayaan Imlek tahun ini. Bahkan pengamanan juga sudah dilakukan sejak tadi malam, yang dilakukan kepolisian di tempat-tempat keramaian dan kelenteng maupun vihara. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Dion Feryadi melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelumnya ada Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat. Dan ada Taufik Riyadi di kawasan Petak 9, Jakarta Barat. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas. Semangat melihat bagaimana perayaan warga Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek tahun ini. Saudara, Kompas TV membagikan STB gratis kepada warga Karawang, Jawa Barat pada Jumat pagi. Pembagian STB gratis ini disambut gembira oleh warga karena dengan STB yang warga dapatkan secara gratis, mereka akan bisa menikmati kualitas tayangan Kompas TV yang lebih jernih, baik gambar maupun suaranya. Kompas TV membagikan STB gratis kepada warga perumahan Geraha Pratama Permai, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat. Pembagian STB gratis ini untuk memudahkan masyarakat menyaksikan program-program tayangan Kompas TV, terutama saat pemilu agar mendapatkan informasi tercepat dan akurat saat hitung cepat yang disiarkan selama 48 jam non-stop. Selain mendapatkan STB gratis, warga juga dibantu dalam pemasangan atas instalasi STB sekaligus diajarkan dalam pencarian channel Kompas TV. Warga berterima kasih kepada Kompas TV yang telah memberikan STB gratis sehingga warga bisa menikmati siaran Kompas TV dengan kualitas gambar dan suara yang jernih. Saya senang sekali, jadi keluarga saya bisa nonton TV, jadi terutama program Kompas juga ya. Jadi kita tidak ketinggalan berita-berita dalam negeri gitu. Jadi selama ini kan susah kita nyalain harus pakai Android, harus ada WiFi, harus ada. Sekarang dengan ada Kompas pembagian TV box, menurut saya bermanfaat sekali. Karena dengan di STB gratis ini saya bisa menyaksikan banyak channel gratis, banyak channel dan hasilnya jernih sekali. Kompas TV sebagai teman terpercaya pada pemilu 14 Februari 2024 akan menyajikan program tayangan dengan informasi tercepat, mengetahui hasil pemilu dalam hitung cepat selama 48 jam non-stop. Kedatangan tim Kompas TV disambut baik dan bahagia warga, dikarenakan sudah lama warga tidak dapat menonton TV karena tidak memiliki STB. Pertama, terima kasih kepada Kompas TV yang sudah datang di Geraha Pratama Permai. Dengan adanya pembagian STB, kita bisa menonton hasil penghitungan pemilu dengan senang gitu.
kasih Kompas TV, saya jadi bisa melihat tayangan Kompas TV. Mudah-mudahan kedepannya Kompas TV semakin maju dan beritanya semakin terpercaya, tajam, terus bisa meluas ke dunia. Warga berharap Kompas TV memperbanyak pembagian STB gratis agar program-program Kompas TV bisa dinikmati oleh masyarakat lebih luas lagi. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Dan saudara, hari ini adalah hari terakhir kampanye Pilpres dan Pileg 2024. Ketiga pasangan Capres-Cawapres menggelar kampanye akbar di sejumlah titik di Jakarta hingga Solo, Jawa Tengah. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia akhir pekan untuk Anda. Hey guys. Lihat aku. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Wah, Plosa Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, agar sensasi hidup. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Beli mobil Suzuki, banyak promo hoki. Bonus spesial, cuannya maksimal. Berkendara makin riang dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekan. Ngebers di mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Partai Demokrat. Guys, ada yang baru nih. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku.
Saudara, hari ini paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan menggelar kampanye akbar di GBK Senayan, Jakarta. Mengantisipasi membludaknya pendukung dan simpatisan, polisi akan memberlakukan hari bebas kendaraan bermotor atau CFD. Kampanye akbar Prabowo Gibran dijadwalkan berlangsung pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Polisi menerapkan Car Free Day mulai pukul 2 siang hingga 8 malam di hari yang sama. Paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar juga menggelar kampanye terakhir di Jakarta International Stadium. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan berkampanye akbar di Solo, Jawa Tengah. Di sekitar GBK jam 14 besok itu akan diberlakukan Car Free Day. Jam 14 sampai jam 20 WIB akan diberlakukan Car Free Day bagi para peserta kampanye. Dari kami sudah berkomunikasi dengan Pak Direktur Lantas, ada beberapa kantong parkir yang disiapkan, kemudian ada sistem drop off, ya, titik-titik drop off-nya mungkin sudah disampaikan juga oleh TMC Polda Metro Jaya. Mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas saat kampanye akbar di GBK, polisi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan dari Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Gerbang Pemuda akan diarahkan lurus ke Selipi. Sebaliknya dari arah Selipi ke layang Ladokgi arah Jalan Gerbang Pemuda akan diminta lurus ke Semanggi. Sementara itu, saudara, kendaraan dari Bundaran Senayan menuju Jalan Pintu Senayan diluruskan ke Jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi. Dan lalu lintas dari Jalan Mustopo ke Asia Afrika dialihkan ke Jalan Hang Tuah. Lalu kendaraan dari Jalan Patal Senayan 1 menuju Asia Afrika ini dialihkan ke Jalan Tentara Pelajar. Sementara dari Manggala Wanabakti menuju Jalan Lapangan Tembak diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar. Hari ini, saudara, adalah hari terakhir kampanye Pilpres dan Pileg 2024. Ketiga pasangan Capres-Cawapres menggelar kampanye akbar di sejumlah titik. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Muhaimin, menyapa pendukungnya dalam kampanye akbar di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Kampanye ini bertajuk Kumpul Akbar Bersatu, Berani Berubah. Pendukung Anies Muhaimin sudah mulai memasuki Jakarta International Stadium sejak pukul 4.30 pagi. Sementara kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran, digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu siang. Pendukung Prabowo Gibran sudah berdatangan ke area GBK sejak Sabtu pagi. Kampanye paslon nomor urut 2 bertajuk Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju. Sementara itu, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud, pagi ini berkampanye di Solo, Jawa Tengah. Kegiatan ini akan dimulai dengan kirap dari koridor Ngarsopuro dan dipusatkan di Benteng Vastenburg. Kampanye akbar Ganjar Mahfud bertajuk Hajatan Rakyat akan berlanjut dari Solo ke Semarang. Dan pagi ini, saudara, dua kampanye akbar berlangsung, yakni kampanye Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Sementara kampanye akbar Prabowo Gibran ini akan berlangsung pada Sabtu siang. Kita sapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Jakarta International Stadium dan Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah yang akan melaporkan kampanye akbar Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud di pagi hari ini. Kita ke Tifal terlebih dahulu. Tifal, selamat pagi. Jadi kan ini jadwalnya sejak dini hari tadi ya, dan untuk saat ini apa yang sedang berlangsung di kampanye Anies Muhaimin? Sudah terlihatkah tokoh-tokoh siapa saja yang hadir di kampanye Anies Muhaimin? Sebetulnya kepadatan itu sudah terlihat sejak kemarin malam, Okta. Kami mendapatkan informasi beberapa relawan, simpatisan, pendukung dari pasangan
Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini sudah memadati Jakarta International Stadium sejak Jumat malam. Dan tengah malam tadi sudah masuk puncaknya. Pagi tadi kami menuju kemari dan tiba di sekitaran kawasan Jakarta International Stadium itu sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Dan kami terpaksa terhenti, tadi kami menuju ke sini dari arah Palmerah melintasi kawasan Kemayoran dan terhenti 1,1 km lagi menuju ke JIS, itu masuk ke Jalan Danau Sunter. Dan itu padatnya luar biasa kendaraan stuck tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan bagi para pejalan kaki yang menuju kemari pun juga bergerak perlahan begitu. Bahkan sampai dengan saat ini laporannya tim kami juga masih berada di titik yang sama, belum bergerak sama sekali. Jadi ini perlu antisipasi juga bagi para pengguna jalan yang akan melintasi sekitar kawasan Jakarta International Stadium. Sementara untuk agenda yang terfokus pagi ini, Okta, dari pagi sampai nanti kira-kira pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat akan terfokus pada hiburan-hiburan. Beberapa artis dan juga beberapa kelompok-kelompok musik begitu ya akan tampil nanti menunggukan sejumlah hiburan. Tadi diawali dengan sholawat bersama dengan para simpatisan dan pendukung yang sudah memadati kawasan JIS ini. 82.000 kapasitas maksimal ditampung di sini dan ini sudah penuh dan bisa melebihi kapasitas lagi karena di luar pun juga masih menunggu sejumlah simpatisan yang berharap bisa masuk ke dalam Jakarta International Stadium sambil menunggu kedatangan dari pasangan calon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Untuk beberapa artis ada The Massive, kemudian Iyeth Bustami, ada Dwiki Darmawan dan beberapa nama artis lainnya. Untuk tema yang diangkat dalam kampanye akbar di hari terakhir, hari ke-75 masa kampanye pemilu serentak ini yang diusung oleh Amin adalah Kumpul Akbar, Bersatu, Berani, Berubah. Pesan yang mau dibawakan oleh Timnas Amin sendiri kepada para masyarakat adalah gagasan perubahan yang kembali ditegaskan kembali oleh pasangan Amin untuk pemilihan presiden tahun 2024 ini. Okta? Ya, baik, dari Jakarta kita ke Widi Nugroho di Solo, ini terkait dengan kampanye Akbar Ganjar Mahfud. Widi, selamat pagi, bagaimana untuk persiapan kampanye Akbar Ganjar Mahfud di sana, Widi? Ya, selamat pagi. Saat ini saya berada di Benteng Westenburg, di mana masa sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Dan kebetulan hari ini, kali ini sedang hujan deras di sini, jadi ada banyak sekali orang yang berteduh di sekitar saya, terutama bisa kita lihat saat ini di Benteng Westenburg sendiri seperti ini yang bisa dilihat di layar monitor, mereka masih berdesakan untuk masuk ke lokasi konser yang berada di dalam benteng. Dan saat ini juga masa yang mengikuti kirap sudah mulai berdatangan ke Benteng Westenburg, di mana tadi sebelum ada acara di Benteng Westenburg ini didahului dengan kirap dari koridor Ngarosopuro yang diikuti oleh paslon Ganjar Mahfud serta sejumlah ketua umum parpol pendukung menuju ke Benteng Westenburg ini. Dan di sini akan diadakan konser hajatan rakyat, bukan konglomerat selanjutnya yang diadakan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sebagai kampanye akbar pamungkas di kota Solo, dan nantinya akan berlanjut ke Semarang untuk acara serupa di sana yang juga akan diikuti oleh massa dari berbagai daerah. Dan saat ini juga di dalam benteng sendiri sudah mulai berkumpul massa pendukung dari paslon Ganjar Mahfud, dan mereka sudah mulai masuk karena memang cuaca sudah mulai reda hujannya, tidak seperti tadi yang hujan cukup deras. Dan sebentar lagi para ketua umum parpol dan juga paslon Ganjar Mahfud juga akan sampai di Benteng Westenburg ini untuk melakukan kampanye akbar dan juga orasi politiknya di benteng ini. Iya, baik, sudah terlihat ramai baik di Solo maupun juga tadi di Jakarta. Tentu kita akan nantikan seperti apa gagasan maupun juga pidato politik yang akan disampaikan oleh para capres-cawapres. Tidak hanya tadi pasangan nomor urut 1, nomor urut 3, tapi juga nanti akan ada kampanye akbar dari pasangan nomor urut 2. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juga Widi Nugroho tadi dari Jakarta dan juga Solo, Jawa Tengah. Dan saudara, usai jeda, Sapa Indonesia akhir pekan akan kembali bersama komunitas Waktu Luang yang akan menawarkan berbagai aktivitas menarik untuk mengisi libur panjang akhir pekan kali ini. Kita akan melihat bagaimana ini dia para narasumber yang sudah berkumpul, akan di-shoot gambarnya. Itu dia nanti ngobrol-ngobrol, kita akan rangkai-rangkai, itu dia. Usai jeda tapi ya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan.
ngerasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Cia bakso Cia. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Wah, fokus kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Eye Fit. Formula Eye Fit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Eye Fit. Dari Lapi. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Jatuh Jet, hujan emas. Dapat apa? Wah, hujan emas. Jatuh Jet, hujan emas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Gentle Gen 1 lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Gentle Gen bisa dapat emas. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Yeay, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah tadi seperti yang sudah Reza sampaikan di akhir segmen yang tadi, kita udah bersama dengan teman-teman Waktu Luang. Betul. Kenapa namanya Waktu Luang? Ada narasumber juga di sini. Ya. Waktu Luang. Ini ada Mbak Dini, Mbak Rizky, Mbak Catherine, dan Mbak Karin. Dan juga Mbak Brenda. Sama-sama dulu dong, Mbak pemirsa Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, ini nama komunitasnya Waktu Luang. Kenapa namanya Waktu Luang? Pada nganggur atau gimana? Memang waktu luang itu diciptakan karena dari kita sendiri ya, pengalaman kita sendiri karena terlalu banyak waktu luang. Karena banyak waktu luang tuh jadi pengalaman loh.
karena saya nggak ada pengalamannya ya. Karena kita mau kerja kayaknya udah udah males juga gitu kan. Ya udah deh, pas anak sekolah kita nggak ada waktu ngapa-ngapain lagi ya. Ibaratnya udah olahraga udah selesai, di rumah kita guling-guling kok kayaknya pengen ada yang bermanfaat ya buat sesama dan tentunya buat aku juga sama Mbak Kiki sama yang lainnya. Makanya terbentuklah komunitas waktu luang. Ini sejak kapan dan berapa banyak sekarang? Kita masih baru sih sebenarnya, sekitar baru Agustus ya, Agustus 2022. 2023, sorry. Agustus 2023 sampai sekarang ya. Udah berapa banyak membernya? Kalau member kita belum bisa pastikan ada berapa, cuman memang karena setiap workshop itu beda-beda orangnya gitu kan. Jadi dalam satu workshop itu pesertanya bisa sampai 10 sampai 15 orang dalam satu kali kelas ya. Oke. Banyak juga nah, kalau bisa di depan saya Anda bisa lihat di sini ada bunga, di situ juga dari tadi Okta cium-cium, terus ada parfum di situ. Saya mau ke Mbak Brenda, kenapa sih Mbak ingin bergabung sama waktu luang ini? Sebenarnya dari pribadi aku sendiri, aku suka parfum. Terus aku pengen sharing ke teman-teman semua kalau kita semua bisa loh buat parfum sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu nge-dupe, kita buat aja signature parfum sendiri. Nah caranya dengan ikut kelas ya waktu luang. Oke, jadi waktu luang ini juga memberikan kelas juga begitu ya untuk para orang-orang yang ingin bergabung bersama komunitasnya. Kalau misalnya Anda lihat di meja kita saudara, ini ada bunga, terus nanti juga ada lilin, ada parfum. Nanti kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Tapi saya mau ke Mbak Rizky juga. Mbak Rizky, ini sejak kapan bergabung sama komunitas waktu luang dan kenapa sih mau bergabung? Kan banyak komunitas-komunitas lain begitu. Kebetulan saya pendirinya, berdua sama Dini juga. Iya. Ini temen apa sih by the way? Menongkrong aja. Satu sekolah sih. Iya, satu sekolah aja. Oh, oke. Terus baru bikin waktu luang ini ya? Ya, kebetulan kan karena untuk mengisi kegiatan yang bermanfaat, kita dirikan waktu luang begitu. Oke. Okta, dari tadi diam aja kan kerja, ada yang nanya. Terkesima sama parfum. Dari tadi. Ini tadi kita mau nyobain apa? Bikin bunga ya? Ini emang maksudnya kalau teman-teman membuat bunga, terus lilin, parfum, ini memang nanti dijual atau gimana nih? Kebetulan ya kita memang sekalian untuk dijual juga ke publik gitu kan. Nah kalau misalnya tadi kan Anda bilang juga ada kelas ya. Kelasnya ngapain aja sih kalau misal dari merangkai bunga? Apa yang memang harus disiapkan para member komunitas untuk merangkai bunga? Boleh sambil dipraktekin nggak? Kebetulan ini saya kan merangkai bunga yang simple aja ya, yang disebutnya. Iya soalnya kalau misalnya nggak simple waktunya nggak cukup. Nah itu dia betul banget. Nggak juga sih bunga papan. Kebetulan aku bikin yang flower basket ya disebutnya atau bunga keranjang. Sebenarnya kalau untuk bunga keranjang ini simple aja sih, hanya disiapkan keranjang. Terus ini namanya oasis. Oasis ini terbagi dua ya, ada oasis yang basah atau oasis yang kering. Kalau ini basah ya? Ini basah karena untuk bunga segar. Kalau oasis kering itu untuk bunga yang kering. Kemudian gunting, tentunya gunting bunga ya. Dan media utamanya tentu saja bunga. Ya karena kalau gunting kuku nggak cukup juga. Iya. Nah yang jelas ini adalah bunga hidup begitu ya, yang akan digunakan dari komunitas waktu luang. Mbak Dini boleh dibantu Mbak, apa sih yang perlu dipersiapkan dan untuk jenis bunganya khusus kah atau bunga apa aja boleh? Bunga apa aja boleh. Bunga bang boleh dong? Bunga bangkai juga asal yang bunga bangkai. Asal muat ya. Oke gimana Mbak? Pertama kita bikin teknik yang ibaratnya tuh ada tekniknya? Ada. Saya pikir cuma tinggal tusuk-tusuk aja udah jadi gitu. Enggak dong, tentu ada tekniknya. Gimana tekniknya? Mbak Okta mungkin mau gabung atau boleh. Dari tadi diam aja dia kayaknya. Siapa tahu di sini buka floris. Oh bisa jadi. Yang pasti kita nggak sepanjang ini kan kalau merangkai bunga ini. Ini seberapa nih kira-kira? Ini kita bisa menyesuaikan dengan jenis keranjangnya. Kalau keranjangnya makin kecil, otomatis potongannya juga makin kecil kan. Kalau keranjangnya seukur gini, ini cukup segini. Oh setinggi ininya ya? Iya betul. Dan ini juga kan yang diajarin sama teman-teman yang ikut kelas merangkai bunga? Betul. Nanti ketika kita mengadakan kelas workshop untuk bunga, pasti dijelaskan teknik-teknik dasarnya seperti apa. Misalnya misalkan untuk kebetulan ini kan bunganya bukan mawar ya, ini garbera disebutnya. Kita ada teknik conditioning di mana kita harus membuang benar-benar yang nggak perlu di antara itu. Misalkan kayak duri, daun, lalu kelopak yang memang tidak layak gitu kan. Tapi karena kebetulan ini kita bunganya garbera dan bunga-bunga yang simple, kita tidak perlu pakai teknik conditioning itu sendiri. Oke. Jadi memang jenis bunga juga mempengaruhi begitu ya. Betul. Untuk merangkai satu buket begitu. Mungkin Mbak Okta mau coba? Boleh, Okta. Silakan. Atau yang kependekan lagi. Nggak apa-apa sih, kalau kependekan juga nggak masalah. Nah, saya mau ke Mbak Rizky. Mbak Rizky, ini apa sih manfaatnya bagi teman-teman yang bergabung waktu luang terus ikut merangkai bunga?
Terserah aja. Pastinya misalkan dia sudah punya keahlian, mungkin akan meningkatkan kemampuannya dia gitu kan. Terus misalkan yang belum bisa sama sekali, bisa ikutan kelas kita karena kelas kita beginner friendly gitu. Ya, bisa juga mungkin setelah ini bisa bikin usaha, kayak misalkan kelas parfum nanti bisa bikin usaha parfum atau di sini. Ikut kelas merangkai bunga bisa ikutan, bisa jadi florist kayak gitu. Bisa bisnis UMKM juga kan jadinya. Oke. Oh, ini tadi tuh motongnya harus miring, pokoknya motongnya Betul. miring. Kenapa harus miring? Karena kalau misalkan miring ditancapnya lebih gampang aja sih. Karena lebih lebih mudah. memudahkan. Betul, Sama ini apa namanya? Ini berdasarkan imajinasi sendiri apa gimana nih Mbak? Maksudnya mau ini di sini, yang merah di sini, yang kuning di sini. Nah, kalau untuk merangkai bunga ini kan sebenarnya art juga ya. Jadi tergantung kreativitas masing-masing orang. Karena tiap orang tuh pasti punya kreativitas sendiri-sendiri kan ya. Jadi ibaratnya aku merangkai bunga seperti ini, tapi Mbak Kiki atau Mbak Okta belum tentu seperti ini, tapi tetap kita dapat keindahannya si rangkaian bunga tersebut gitu kan. Oke. Ini berarti kalau misalnya dalam satu keranjang ini biasanya berapa bunga bagusnya nih? Oh, ini kan 4 ya berarti? Itu nanti biasanya dilihat dari finishing. Oh, Nanti kalau misalkan udah finishingnya dirasa udah cukup, berarti udah oke, udah selesai. Karena yang penting terlihat bervolume. Seperti itu. Tapi emang begini Mbak, harus jarang-jarang terlebih dahulu untuk bunga yang besar. Iya, ini gitu. untuk pola dulu. Oh, ini jadi kayak gini nanti Nanti yang ada kosongnya baru diisi yang pink gitu-gitu ya? Betul. Oke, selanjutnya. Ini kan main flowers disebutnya bunga utama. Jadi memang dia yang harus lebih menonjol. Jadi memang polanya seperti dulu, baru nanti terakhir pelengkap. Oke. Boleh dilanjutkan Lagi lagi? ya, gini ya. Yang mana Mbak Dini? Boleh. Apa lagi yang ini? Nah, ini semuanya digunakan bunga hidup ya? Iya, betul, bunga hidup. Oke. Nah, bagi member itu semuanya nantinya harus membawa bunga sendiri dalam satu workshop atau memang sudah disediakan oleh teman-teman komunitas waktu luang? Kebetulan sudah kami sediakan, sudah kami siapkan alat, bahan dan semuanya. Jadi peserta itu hanya datang aja langsung. Nah, workshopnya ini sosialisasinya di mana sih? Terus nanti akan datang kah ke satu tempat atau teman-teman komunitas waktu luang yang akan datang? Peserta yang datang ke tempat yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Bayar nggak sih? daftar gitu dan bayar. Ya, betul, daftar. Nah, ini kan berarti kalau misalnya dalam workshop ini beda-beda nggak? Maksudnya yang ini sekarang bunga, besoknya parfum gitu? Iya, kita tiap weekly kita jadwalnya beda-beda tiap workshop. Oh, tiap minggu ada tuh? Iya, tiap minggu ada kita. Oh gitu. Tapi yang pertama suka atau misalnya kepikiran buat kita merangkai bunga aja nih, siapa nih? Aku. Oh, kebetulan florist juga Mbak Dini ya. kan. Oh, Mbak Dini itu karena florist juga. Jadi mau membuat merangkai. Iya, karena kan aku pikir nggak ada salahnya kan kita berbagi ilmu gitu kan untuk sesama, apalagi untuk perempuan yang memang ibaratnya mau menggali potensi atau menggali skill gitu kan, yang memang belum punya gitu kan. Oke, ini kalau misalnya Anda bisa lihat bagaimana Mbak Dini merangkai daun-daunnya ini, itu jadi mengelilingi bunga-bunga itu begitu ya, itu sebagai hiasan daun untuk bawah komplimen. Betul. Baru ntar yang daun-daunnya. Betul. Biasanya berapa lama nih Mbak bikin merangkai ini? Tergantung pola dan tergantung jenis bunga. Semakin polanya rumit berarti semakin lama. Standarnya kalau bikin atau merangkai bunga untuk kelas workshop rata-rata 1-2 jam. 1-2 jam. Karena durasi kita nggak cukup, kita harus iklan dulu. Nah, ini selesai jadi, nanti seperti apa sih ya? Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Aku pilih Le Mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Jatuh Jen, hujan emas. Dapat apa? Wah, aku dapat emas. Jatuh Jen, hujan emas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Gentle Jen satu lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Gentle Jen bisa dapat emas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Sorry. Di sini kita Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP dengan 3 oksinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Udah jadi kan tuh. Jeda sejenak aja langsung jadi tuh. Boleh? Tuh, inilah yang dirangkai Okta tadi ya. Nggak perlu waktu lama-lama. Jeda iklan langsung jadi. Iya, nggak nyampe sejam ya. Sudah disiapkan lebih dahulu sama Mbak Dini begitu ya. Nah, komunitas Wakulang ini workshopnya ada setiap seminggu sekali. Selain merangkai bunga, terus juga membuat lilin, parfum, dan juga masih banyak lagi. Setelah membuat bunga, kita ada kegiatan apa lagi? Membuat lilin. Lilin aromaterapi tapi ya, betul, bukan lilin mati lampu. Oh, katanya buat mati lampu. Nah, jadi boleh dijelasin Mbak Karen seperti apa? Oke, bahan-bahan yang ada itu bisa pakai wax. Nah, lilin mati lampu beda waxnya. Kalau lilin mati lampu dia dari parafin wax. Kalau dia ini? diambil dari minyak bumi, batu bara. Kalau ini aku pakai dari soy wax sama palm wax. Jadi dia lebih eco-friendly ceritanya. Dari tumbuhan. Betul. Terus ada bahan lain kita perlu pakai kompor. Dan alat-alat lainnya seperti termometer. Tapi kompornya kecil ya, karena kompor yang gede. Iya, kompornya yang kecil aja, nggak usah yang 2 tungku. Makanya kenapa Pak mesti ada termometer? Termometer karena kita mau tahu dia suhunya berapa. Karena kalau dituangin fragrance-nya di suhu terlalu tinggi, dia aromanya nggak keluar kenceng. Oh, dan jadi ada tekniknya ya? Iya, ada tekniknya. Nanti diajarin di kelasnya waktu luang. Oke. Terus ada apa lagi? Ini apa nih? Itu untuk menahan si sumbunya, biar dia nggak meleyot gitu. Nah, kalau misalnya tadi merangkai bunga, Mbak Dini kan backgroundnya adalah florist. Kalau ini kenapa memilih lilin untuk mengisi waktu di waktu luang? Apa? Oke, ini sebenarnya kembali ke zaman-zaman COVID baru muncul dulu tahun 2020 aku memulai ini. Karena aku di rumah terus suntuk, nggak ada kebaruan gitu, nggak bisa belanja-belanja segala macem.
Jadi rumah tuh kerasanya suntuk gitu. Aku mikir gimana caranya supaya rumah aku nih kerasa lebih baru, tapi aku nggak mau nambah furniture lagi dan nggak mau capek-capek narik sofa mindahin. Ternyata lewat scented candle, lewat room fragrance, aku bisa mengubah suasana rumah aku dengan murah dan mudah. Tuh, makanya keren. Suntuk langsung kepikiran buat satu usaha yang bisa dibagikan ke orang banyak. Kalau Okta suntuk sibuk drakora gitu ya. Terus sibuk apa lagi? Ayo jujur, siapa lagi yang kayak gitu? Jadi banyak banget ya. Mbak. Kalau ini apa nih? Pengarum ruangan? Iya, itu juga pengaruh. Biasanya orang pakai di dalam lemari juga digantung. Oh. Karena biasanya kan kalau pakai kamper baju jadi kuning. Langsung aja Mbak Gerin. Ini apa yang memang harus dibuat ketika kita ikut kelas waktu luang workshopnya untuk membuat lilin dan seperti apa tahap-tahapannya? Kalau workshop di waktu luang, kita biasanya bakal buat seperti ini. Oh, cantik ya? Cantik, Boleh cantik. di-zoom dulu nggak sih? Ini dikasih lihat. nih. Yang cantik nggak cuma lilinnya, ada Mbak Okta juga. Ini samping di sisi saya doang yang enggak. Bener. Ini ini ada bunga-bunganya juga atasnya Iya, ya? ada bunga-bunganya juga. Tapi opsional kan ya? Mau Opsional, mau dibungain, mau nggak dibungain, mau diwarnain juga opsional. Oh, oke. Ini kayak yang merah ini ya? Iya, betul. Gimana? Ini Tahapannya? macam-macam, cuman kalau yang ini dia tekniknya adalah kita bikin lilin putihnya dulu, dituang semuanya, baru di atasnya kita tusuk-tusukin pewarnanya dan dihangatkan. Jadi dia pewarnanya akan spread, akan menyebar gitu. Oke, pertama yang dipanaskan adalah langsung. Nah, mau dicoba? Boleh. Siapa yang mau coba? Nah, ini kan yang kalau udah jadi permisi. Iya. Ini kan kalau udah jadi, kalau yang dari ini jadi Nah, ini dilelehkan lebih dulu. Dari awal banget ini dilelehinnya pakai wadah. Oke. Wadah yang tahan panas. Oke. Di atas kompor. Oke. Ya, bahan-bahannya macam-macam. Ada yang soy wax. Soy waxnya tuh ada dua juga. Ada yang untuk kontainer dan ada untuk pilar. Kalau yang ini, karena dia nggak ada kontainernya, nggak ada wadahnya, kita perlu pakai yang pilar. Kenapa? Karena dia kadar minyaknya lebih sedikit. Oke. Jadi dia lebih kuat untuk digantung. Boleh kita coba panaskan ya? Teksturnya tuh beda ternyata, coba Boleh, ini, iya. di-zoom. Jadi teksturnya tuh beda. Kalau yang pilar tuh apa bulat-bulat gitu ya? Dia bulat-bulat. Boleh Kalau Kak, yang dibantu Kak, soy wax, ini apa yang harus dilakukan? jadi kita pakai yang kontainer. Kalau pakai yang kontainer karena bikinnya yang di gelas gitu. Warna merah ya di CM Like. Wah, request. Takarannya berapa tuh? Oh, ini ditakar di sini pakai timbangan bisa. Maaf. Ini biar kelihatan. Biasanya udah ketahuan. Kalau di yang ini 65 gram. Oke, kita buat yang kecil dulu, misalnya 65 gram. 65 gram. Totalnya 65 gram. Tapi kita harus tambahin fragrance oil atau essential oilnya sebanyak 10% maksimal. Oh, oke. Nah, setiap wax ini beda-beda juga Jadi sekitar 6 milian gitu ya? Ya, betul. Kalau berarti kalau 65 gram dikurangin 6 mili. Boleh kita sambil, kalau ngobrol takutnya durasinya nggak cukup. Ntar sejam lagi. 1 sampai 2 jam biasanya juga. Aduh. Oke. Ini harusnya sampai Indonesia Air Pekan 3 jam kali, jadi 1 jam, 1 jam. Oke, setelah ditimbang udah ketahuan, baru kita panasin. Oh, ini 4, 3, Boleh. berapa tuh? Ya kurang lebih lah. Ya kurang lebih, kurlep ya, 5, 3 Selanjutnya, nih. Terus dipanasin. Oke. Prosesnya lama nggak sih Kak? Kalau Enggak. Kalau pakai electric stove dia nggak lama. Sama ini suhunya berapa? Suhunya harus dijagain gitu nggak? Tergantung suhu ininya, masing-masing waxnya. Cuman untuk dicampurin fragrance-nya itu yang khusus, dia masing-masing wax punya titiknya masing-masing. Nih pemirsa, kalau misalnya Anda bisa melihat ini adalah soy wax yang kontainer. Nah, ini tuh teksturnya benar-benar kayak lilin yang kalau misalnya kalian mati lampu nih, yang bekas lelehannya, itu ya? seperti itu. Gitu. Jadi nanti ini yang nantinya akan dipanaskan sehingga bentuknya mencair, baru ditambah essential oil. Betul. Ya, untuk sebagai pengharum supaya ketika dibakar keluar wanginya. Betul. Ya. Oh, tapi ini dapetin bahannya dari mana sih? Ada suppliernya. Oh, kalau misalnya teman-teman yang mungkin di rumah mau cobain bikin ikut itu komunitas waktu luang, nanti ada di sini. Kita gitu. bakal spill di acara workshopnya waktu luang. Oke, jadi tahapannya setelah ini meleleh, baru dimasukkan ke wadah. Betul, baru dimasukkan ke wadah. Terus didiamkan berapa lama? Untuk Tergantung. bisa menjadi seperti ini? Untuk menjadi seperti ini kurang lebih setengah jam. Oke, jadi prosesnya juga cukup panjang begitu ya. Panjang. Jadi ketika dilelehkan, ditaruh ke wadah, lalu dikasih sumbu ya? Sumbunya dipasang dulu. Oh. Dipasang duluan sumbunya supaya dia nggak geser-geser. Gitu. Oh, iya. Terus didiamkan? Iya, didiamkan.
sampai dia Didiamkan di udara biasa atau harus masuk ke di udara kulkas? biasa aja. Oh, biasa aja. Karena kita pengennya turunnya juga pelan-pelan supaya dia nggak membentuk udara di samping-samping gelasnya sini. Emang kalau ada bentuk udara gimana, Kak? Jadinya jelek. Tapi antara manfaatnya sama aja? Sama aja sebenarnya, cuman untuk estetika agak kurang. Oh, kalau misalnya ada yang kayak miss gitu, misalnya ini temperaturnya terlalu panas atau gimana, itu bakal mempengaruhi ketahanan si lilinnya nggak sih? Ketahanannya sih enggak, cuman mungkin kekuatan aromanya. Jadinya agak kurang kuat aromanya. Nah, kita boleh kasih lihat nggak ini panas nggak ya? Pasti panas. Enggak. Beranian dia ya. Ketahuan kan? Nih, jadi kalau misalnya dilelehkan seperti ini, kelihatan nggak sih? Saudara, pokoknya udah cair gitu lah ya. Nah, bening gitu. Ya? Kelihatan. Nah, itu tumpah. Ya. Jadi kurang lebih kayak gini, baru nanti dimasukkan dalam cetakan seperti ini, dimasukkan sumbu, didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Betul. Dan jangan lupa untuk ditambah essential oil. Essential oil yang ini ya? Iya, betul. Oke, ini 10 mili. Ya, 10%. 10%. Dari berat lilinnya. Oke, kalau misalnya 300 gram, 30 mili. Didiamkan 30 menit, hingga akhirnya nanti bisa menjadi seperti ini. Baru udah setengah kering bisa dihias-hias begitu ya, Kak? Betul. Jadi dihias ini memang harus setengah kering. Iya, karena kalau enggak nanti bunganya tenggelam. Enggak itu juga ya, enggak nge-grab gitu ya? Iya, benar. Nanti kalau bunganya tenggelam kan jadinya kurang bagus juga. Oke, itu dia, dan semua ini juga bisa Anda ikuti pada saat kelasnya atau workshopnya waktu luang. Betul. Ya. Jadi banyak banget sebenarnya aktivitas dilakukan waktu luang, komunitas yang ada di Jakarta, dan bagi Anda yang di luar kota juga bisa bergabung begitu ya. Betul. Nah, selain merangkai bunga, bikin lilin, masih ada lagi. Dan ini bisa jadi peluang usaha Anda juga di rumah. Kira-kira apakah itu yang udah dipegang Okta? Parfum. Tapi nanti kita akan bahas sejeda. Tetaplah bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Membawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Jatogen, hujan mas. Dapat apa? Aku dapat Jatogen, hujan mas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Jatogen satu lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Jatogen bisa dapat emas. Sorry. Di sini Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Waduh. Misi ya Mbak, misi. Aduh, pindah aja deh, biar aman. Mau duduk di sini. Sorry. Mampus gue. Kenapa? Lo pengen ya? Lo cobain nih. Enak kan? Makasih ya. Lo turun mana? Bekasi bang. Oh sama dong. Sama ya. Apapun tim yang lo dukung, jangan nonton bola tanpa kacang Garuda. Sí, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira.
Samsung Galaxy S24 series. Get it now. Hey guys. Hey, lihat aku putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Masih bersama kami di Sapa Indonesia, akhir pekan masih bersama teman-teman dari komunitas Waktu Luang. Ya. Selain tadi kita membuat bunga, terus juga bagaimana cara membuat lilin aromaterapi, ada juga di sini kegiatan yang memang terus dilakukan waktu luang untuk memberikan informasi dan juga workshop untuk membernya yang sudah bergabung bersama komunitas Waktu Luang. Ini dia membuat parfum. Boleh tak dikasih lihat apa aja? Dia jadi wangi tau. Iya nggak sih? Banget. Ada apa aja? Ini Mbak? Ya ada apa aja nih Kak Brenda? Oke, sebenarnya kita kalau sebelum buat parfum kita harus pastikan dulu kita mau buatnya apa. Ada body mist, ada EDP, ada perfume. Betul. Nah, biasanya kalau di kelas kita emang fokusnya ke buat EDP. Oh, EDP. Nah, caranya apa? Caranya adalah kita harus pakai fragrance oil ini. Fragrance oil dan pelarutnya si alkohol atau si solvent. Banyak nih ya, ada wangi-wanginya tuh macam-macam. Ada bunga, buah. Nah, dipilih aja ya? Ya, jadi sebenarnya kalau membuat parfum itu ada karakteristiknya. Ada top, bagian atas, kita taruh ada bagian top, ada middle dan ada base. Bedanya apa sih Kak? Kalau misalnya di top, dia parfumnya keluarnya lebih awal, atau dia lebih fresh di awal. Pas semprot tuh ya? Pas semprot pertama kali yang kecium tuh bau topnya. Tapi yang tahan lama yang base. Gitu. Jadi kalau misalnya mau tahan lama banget, berarti konsentrasinya ditinggikan dan menggunakan banyak base. Base note, contohnya kayak Woody itu ada di base semua, gitu. Nah caranya sebenarnya gampang, kita pakainya kalau misalnya buat EDP, kita persentase maksimal di 20%. 20% dari botol parfum ini, gitu. Ini ukuran botolnya berapa? Ini 15 mili. 15 mili, berarti 20% dari 15 mili untuk 0,3 atau berapa? 2,5. Nah, karena ini sudah didelut, berarti kita harus naikkan lagi tuh kadarnya. Didelut artinya udah dicampur dengan alkohol. Biar apa ketika dicium nggak mual. Gitu. Manfaatnya ya. Ya, jadi misalnya ini mix langsung di botolnya. Boleh langsung di botolnya aja. Misalnya kita pilih nih, kita maunya yang baunya ke bergamot. Hampir semua orang tahu bergamot. Kayaknya setiap parfum juga banyak yang pakai bergamot gitu. Bergamot, jadi kita mudah aja, kita bisa pakai kalkulasi atau bisa pakai drop. Nah, kalau pakai drop, biasanya kita tinggal hitung aja kayak kita mau ada 40 drop untuk yang top, biar wanginya lebih fresh, itu bisa. Oh, ini jadi ini mau di mixnya sama apa aja? Ya, Kakak boleh pilih apa ya? Kalau misalnya dipilih ini lagi nggak? Boleh dong. Tapi banyak orang yang juga berpikiran bahwa untuk penggunaan parfum itu sebenarnya di mana sih? Di baju kah? Di kulit kah? Ada yang bilang berbekas juga ketika disemprot ke baju. Atau seperti apa sih tipsnya? Sebenarnya kalau parfum sendiri memang harusnya digunakan di kulit. Tapi kalau di kulit itu kan banyak faktor ya. Karena misalnya kita semprotkan parfum yang sama di kulit orang yang berbeda, dia baunya akan beda. Kenapa? Karena suhu badan kita tuh juga berbeda tuh. Beda-beda gitu. ya. Nah jadi kalau misalnya mau awet, boleh juga dipakein di baju. Karena dia tidak berkeringat. Nah tipsnya untuk misalnya di baju untuk menghindari kulit yang sensitif misalnya supaya tidak berbekas, gimana peracikan? Bahan-bahannya kah? Bahan-bahan yang kadar alkoholnya lebih rendah atau seperti apa? Kalau misalnya untuk kulit sensitif dan ibu hamil, malah kita menyarankan yang water base. Water base itu tidak menggunakan alkohol sama sekali, tapi dia tekstur seperti ini. Jadi dia emang lebih pekat ya warnanya ya, dan itu penggunaannya harus di shake dulu. Kenapa lebih aman? Karena dia nggak pakai alkohol.
Karena dia pakainya memang murni air aja. Jadi di workshop waktu luang ini juga diinformasikan, diajarin semua buat yang ibu hamil dan menyusui, terus juga orang-orang begitu ya, seperti apa penggunaan aku udah milih. lebih aman juga. Oke, selanjutnya apa lagi? Sama ini. Chamomile sama sandalwood boleh. Jadi kalau chamomile ini kan ada di bindle notes. Biasanya bindle notes itu kita taruhnya 40 tetes juga. 40 tetes. Jadi 10 tetes. Oh, tadi misalnya 40, yang ini 10. Yang ini juga 40, nanti base-nya itu kita taruh yang paling sedikit. Base-nya bisa kita kasih 30 tetes. Kenapa? Karena kita maunya yang fresh. Misalnya kayak kita mau untuk pergi-pergi harian. Jadi kita pingin orang-orang tuh nyium juga loh bau kita, itu bisa pakai yang daily atau topnya yang kita besarkan gitu jumlah konsentrasinya. Nah, ini kelas parfum ini juga diberikan-kah Mbak Brenda ke teman-teman yang ikut workshop dari waktu luang? Dan biasanya setiap workshop itu durasinya berapa lama sih? 1 sampai 2 jam. Itu konsepnya gimana sih? Apakah misalnya kalau hari ini parfum, besok merangkai bunga, apa tiga-tiganya ada gitu? Biasanya satu di hari tema satu workshop. Satu tema satu workshop ya. Nah, Mbak Dini boleh diinfo dong buat teman-teman yang ingin belajar juga sambil menunggu Mbak Brenda membuat parfumnya. Komunitas waktu luang ini bagaimana masyarakat bisa join, bisa bergabung, terus juga bisa mendapatkan manfaat dari teman-teman waktu luang. Oke, buat teman-teman di rumah atau mungkin kita kan baru sekitar Jabodetabek yang mau mengikuti kelas kita atau workshop kita, yang mau melatih skill atau mengembangkan skill itu boleh join di komunitas kami waktu luang, Instagramnya waktu luang _id. Waktu luang _id. Itu Instagram itu bisa DM, bisa tanya-tanya. Betul, untuk info-info juga. Betul, untuk info. Harus siapkan budget berapakah untuk bergabung atau seperti apa? Kita kelasnya start dimulai 125.000 ya Mbak Kiki sampai 400.000. Masih terjangkau ya sebenarnya untuk bisa mendapatkan ilmu bermanfaat yang nantinya juga bisa untuk menjadi modal usaha juga. Betul banget. Dan ketika membayar itu juga langsung dapat barang-barangnya. Betul ya? Semua hasil workshop itu dibawa oleh peserta. Ini udah bikin signature perfume sendiri. Gimana wanginya boleh diinfoin? Coba ini tadi kalau alkoholnya tuh berapa persen ya? Alkoholnya berarti sisanya. Misalnya kita 20% tuh berarti 80%-nya alkohol. Ya gitu kalau untuk membuat EDP. Aromanya gimana, Kak? Coba kayak kalau enak banget orang nggak tahu dong. Enak banget wanginya apa? Kayak manis terus bunga. Iya, bunga. Karena tadi ada chamomile, terus ada sandalwood. Dia woody sama floral. Nah, pengaruh nggak sih ketika alkohol lebih banyak ini nantinya wanginya akan lebih cepat hilang atau seperti apa, Mbak Brenda? Yang alkoholnya itu. Kalau semakin banyak alkohol kayak body mist itu semakin cepat dia emang menguapnya. Karena kan emang dasarnya alkohol sendiri kan emang mudah menguap tuh. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau parfumnya awet jangan pakai yang EDT. Makanya pilihnya yang EDP atau yang parfum sekalian. Ya itu makanya lebih mahal ya kalau ini. Saya suka banget menguap. Ternyata lebih gampang hilangnya ya. Kebanyakan alkoholnya mungkin. Nah ini juga memang menjadi standar nantinya juga akan diajarkan untuk semua jenis varian parfum bagi teman-teman yang ikut workshop waktu luang atau seperti apa Mbak Brenda? Memang kalau dari waktu luang itu ada open registration dulu ya Kak. Jadi memang nanti yang diajarkan memang dari tahap awal banget, dari tahap pembuatan parfum sampai yang kalkulasi yang mungkin kita nggak sempet nih buat sharing di sini. Kalkulasi itu kayak memakan waktu 1 jam sendiri biasanya ya Kak. Jadi setelah diinfokan terus juga langsung sambil praktek juga nanti pada saat workshop ya. Nah, boleh Mbak Dini sampai lagi terakhir apa yang memang bisa menjadi tips buat teman-teman yang ingin bergabung sama komunitas waktu luang? Tadi udah Instagramnya. Kalau misalnya itu, udah. Terlalu sibuk ya. Apa tipsnya? Tips apa nih, Mas? Buat teman-teman yang ingin bergabung bersama waktu luang. Gak ada tips yang bagaimana ya Mbak Kiki, yang pasti harus punya waktu luang. Itu yang nomor satunya. Yang kedua, kita juga karena kelasnya berbayar, berarti otomatis siapkan untuk berbayar, seperti itu. Sama enjoy aja sih di kelas kita. Betul, karena selain dapat pelajaran yang baru, pengalaman baru juga mendapat teman-teman baru. Betul. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung.
Dan saudara sebelum jeda kita juga ada informasi ya Okta ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda. Apa Okta? Kita akan memantau bagaimana situasi, kalau tadi kan sempat juga tuh ada laporan langsungnya Reza. Nah ini kita bakal lihat nih, pantau gimana sih situasi kampanye akbar. Ini tadi di Jakarta International Stadium, pasangan nomor urut 01, kemudian yang di sebelahnya ini adalah di Solo, Jawa Tengah. Ini kampanye paslon nomor urut 03, Ganjar Mahfud. Ini seperti ini Reza, rame banget ya. Saudara, ini hanya 2 paslon kami hadirkan, sebenarnya ada 3 di GBK, paslon 02. Tapi kita tidak tampilkan karena acaranya siang hari. Jadwalnya ini acara yang pagi hari di Kemayoran dan juga di Solo, yaitu paslon 01 dan paslon 03 ada Ganjar Mahfud yang sudah tiba. Di sana diarak oleh warga untuk kampanye akbar karena hari ini adalah hari terakhir kampanye. Tanggal 11, 12, 13 masuk masa tenang dan tanggal 14 tentukan pilihan Anda di TPS, jangan sampai golput gitu ya. Golput ya, harus diarak-arakan juga sudah terlihat di Solo, Jawa Tengah. Ini gambar di Jakarta International Stadium Kemayoran Jakarta Utara juga ramai warga yang sudah tiba. Tadi rekan kami Tifa Solisa juga menyampaikan sekitar 32.000 kalau nggak salah ya. Kapasitas di JIS, dan ini juga sudah dipadati oleh warga di Kemayoran Jakarta Utara. Ini sejak dini hari, saudara. Bahkan sejak tengah malam, kabar sejak kemarin, puncaknya tengah malam dan pagi ini juga sudah ramai di sekitaran JIS. Ini dia situasinya di JIS. Bagi Anda yang melewati Kemayoran juga harap sabar-sabar, hati-hati karena pasti padat banget jalanannya juga. Macet di sana ya. Nah, dari JIS kita lihat lagi ke Solo. Nih, kalau ini paslon 03 di Solo diarak Ganjar dan Mahfud dengan sapi. Ya, dengan sapi dan juga ada liong atau naga tuh ya sebagai tahun baru Imlek, tahun naga. Ganjar dan juga Bu Atiko ya, ini istrinya ya. Dan itu juga itu ada Alam Ganjar dengan Alam Ganjar sama Alam. Jadi sekeluarga ya. Satu keluarga. Oke. Mahfudnya kita juga masih menunggu Pak Mahfud, di mana beliau yang dikabarkan juga nantinya akan hadir di Solo, Jawa Tengah. Warga. Ini tentunya capres-capres total-totalan ya, karena ini adalah hari terakhir untuk kampanye sebelum nanti masuk masa tenang. Dikasih angpau barongsainya sama Bu Atiko ya. Itu dia ya. Nah, saudara, ini kita tampilkan paslon 01 dan 03. Kenapa? Karena 02 akan ada di GBK jam 2 siang. Jam 2 siang. Nanti Anda bisa saksikan di program Kompas Siang. Ya, Sapa Indonesia akhir pekan ini ada paslon 01 dan 03. Artinya adalah acara kampanye akbar ini dilaksanakan pagi hari. JIS jam 10, Solo, Jawa Tengah di pagi hari juga. Tapi nanti paslon 02 akan digelar di GBK yang memang sudah ramai sejak kemarin juga. Yang nantinya akan kita tayangkan di program-program selanjutnya di Kompas TV. Dan jadi catatan nanti untuk masyarakat yang mau melintasi GBK, tadi juga udah ada informasinya bahwa akan ada CFD atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Jadi bisa diantisipasi tuh kalau saya mau lewat area Senayan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua komunitas waktu luang yang ingin pulang nanti, hati-hati kalau lewat GBK, lewat Kemayoran ya, macet di sana ya. Sebelum masa tenang kita berharap juga seluruh masyarakat Indonesia bisa menggunakan hak suaranya yang sudah ber-KTP di tanggal 14 nanti, dan update terus informasi seputar pemilu 2024 di Kompas TV independen terpercaya. Untuk itu saya Muhammad Syareza dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat tahun baru Imlek, selamat akhir pekan. Kongsi, terima kasih. Disebut sebagai general mencela-mencela. Nggak pernah saya mencela-mencela. Dari dulu saya dengan Prabowo suka ada perbedaan, tapi kami masalah NKRI ini kami nggak pernah beda. Bagaimana sebenarnya Pak Jokowi melihat seruan-seruan moral dari para guru besar ini? Kita tahu juga sih siapa yang bermain ini. Ngapain kita curang, kita tahu menang. Bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam Rosi, Sabtu 10 Februari pukul 9 malam di Kompas TV. Disiarkan langsung dari Gedung Komisi Pemilihan Umum. Inilah Rumah Pemilu bersama Maidop Elfrina.
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyebut, petisi kampus sejatinya menyuarakan pentingnya pemilu Indonesia yang damai, jujur, dan adil. Dikritik Ahok tak bisa kerja, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka malah memuji kinerja Ahok selama menempati sejumlah posisi penting. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengakui melarang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari Kabinet Presiden Jokowi. Halo, selamat sore saudara, kita berjumpa kembali dalam program Rumah Pemilu. Selama 30 menit ke depan kami hadirkan informasi seputar pemilu serentak yang tinggal 4 hari lagi. Bersama saya Mada Pelfrina, hanya di Rumah Pemilu di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara, guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni Universitas Jenderal Sudirman menyampaikan kritik kepada Presiden Jokowi. Sikap ini berlainan dengan rekor yang justru memuji Jokowi. Menyampaikan Laskar Putra Sudirman terkait dengan situasi sama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak melakukan apa-apa. Ini pepatah Pak Jenderal semua. Jadi kita alumni entah itu dari 2000 Sivitas Akademika Universitas Jenderal Sudirman mendesak Presiden Jokowi mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Sikap berbeda dengan pernyataan Rektor Unsud Profesor Ahmad Siddiq yang memuji kepemimpinan Presiden Jokowi. Gerakan ini diikuti guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni. Desak kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi, dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Sebab jika Presiden tidak dapat melaksanakan sebagaimana hal yang dimaksud dalam poin 7, dikhawatirkan akan menimbulkan chaos di bulan hari. Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY menyoroti gelombang petisi dan pernyataan kritis yang dilayangkan akademisi kampus terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. SBY menyebut gerakan ini sejatinya menyuarakan pentingnya pemilu yang damai, jujur, dan adil. Secara implisit mereka khawatir jika pemilihan umum tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai, secara jujur, dan secara adil. Sementara itu juga ada pernyataan politik yang lebih jauh lagi, seperti kalau Pilpres hanya berlangsung 1 putaran, berarti itu curang. Ditambahkan lagi, kalau Pilpresnya curang, kita tidak akan menerima. Dan negara siap-siap chaos. Situasi ini tidak terjadi di 4 pemilu sebelumnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut kritik yang disampaikan para sivitas akademika dari berbagai kampus merupakan bentuk kegelisahan terhadap tatanan negara yang mulai terganggu. Anies bilang aspirasi dari kampus harus didengar dan dihormati. Ungkapan-ungkapan seperti ini kegelisahan kan karena tatanan negara kita mulai terganggu. Itulah yang kami tawarkan perubahan. Jadi sesuatu yang sudah kami bicarakan lama dan kita menghormati aspirasi dari kampus. Aspirasi itu aspirasi kita hormati dan banyak yang menilai. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja?
Politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok buka suara soal pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka tidak bisa kerja. Pernyataan Ahok itu sempat menjadi perbincangan di media sosial. Ahok menyebut pernyataan yang beredar di media sosial itu merupakan pernyataan yang telah dipotong-potong. Ahok pun menjelaskan maksud dari pernyataannya yang beredar di media sosial. Menurut Ahok, di pemerintahan Indonesia, wakil presiden hanyalah ban serep. Sementara itu dalam konteks setelah pemilu 2024, Presiden Jokowi disebut Ahok sudah tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan karena telah selesai menjabat. Maksud gue tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden ada joki. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai kritikan yang dilontarkan Ahok. Lebih lanjut, Gibran menerima kritikan dari Ahok. Gibran juga mempersilahkan rakyat yang menilai kinerjanya selama ini. Sebaliknya, Gibran justru memuji Ahok selama menempati sejumlah posisi, baik saat memimpin DKI Jakarta hingga komisaris BUMN. Oh, nggak apa-apa, biasa itu ya, segala masukan, kritikan, terutama dari Pak Ahok selaku senior, mentor kami ya, kami terima aja. Kalau Mas Gibran menilai Pak Ahok kerjanya bagaimana? Bagus selama jadi gubernur, wakil gubernur, menjadi komisaris baik. Ya. Pernyataan soal Jokowi dan Gibran tidak bisa kerja disampaikan Ahok saat menanggapi pernyataan dari seorang ibu yang menyebut anggota keluarganya memilih pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ahok kemudian menjelaskan tidak ingin memilih presiden yang tidak sehat, emosional, dan tidak bisa kerja. Video yang berisi pernyataan Ahok tersebut tersebar di media sosial. Tim Liputan, Kompas TV. Tetaplah di Rumah Pemilu, Saudara. Usai jeda kami kembali dengan informasi dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang mengakui melarang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari Kabinet Presiden Jokowi. Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Hey guys. Jadi seru, hey, lihat aku. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu, untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food.
Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Ini namanya yuseng. Yuseng itu kalau artinya adalah salad ikan mentah. Sama ini ya bebek packing ya, menggoda banget. Katanya kalau ngangkat sumpitnya tinggi banget, makin tinggi karirnya. Yeah. Ini dia food lover, es buntin. Esnya udah mulai dari tahun 80. Kenapa dibilang bumi hangus? Karena banyak unsur hitamnya. Lazis. Kita kan taunya bakmi, terus fuyung hai. Kalau Xinjiang itu beda, nasi kebulinya Kazakhstan. Sama sekali nggak bau perengus. Cakep banget. Cerita Rasa, Sabtu 10 Februari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Bersama dengan pemimpin redaksi Kompas TV, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membeberkan alasan kenapa ia tidak menarik semua menterinya dari Kabinet Presiden Joko Widodo termasuk Sri Mulyani. Pokoknya kita tempur, ini saatnya tempur gitu. Kenapa nggak sekalian aja show of force gitu. Menteri-menteri PDIP aku tarik, Menteri Keuangan yang tanya sama aku mundur apa enggak, ya aku bilang mundur aja. Kan katanya bisa jatuh pemerintahan ini. Itu kan tempur Bu namanya. Iya, nah saya ini lagi mau ngomong, saya ini pernah panglima tertinggi. Jadi kan yang namanya itu kan tidak sama semua. Iya dong, ada TNI aja ada panglimanya, udah begitu ada 3 matranya. Di sini polisi, betul nggak? Iya toh. Ya kan nggak mungkin dong, umpamanya hanya mau nembak apa ya? Nembak satu burung lah. Nembak satu burung. Ya masuk panglima semuanya polisinya yang suruh nembak satu dung gitu. Enggak dong. Nah, yang namanya strategi kan harus ada dong kan. Nah, kalau semua hanya saya suruh mundur aja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menteri Keuangan. Dia itu istilahnya kan tadi yang saya dapat masukan, yang dihitung tuh buntungnya loh. Jangan untungnya. Pertanyaan saya, kalau Indonesia utangnya sekarang berapa umpamanya? Karena saya tahu. Sementara itu, saudara, demi menghadiri kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Jakarta International Stadium JIS, pasangan suami istri asal Yogyakarta rela menempuh jarak lebih dari 500 km dengan bersepeda. Pendukung pasangan Amin, Ari Yulianto dan istrinya Cahyani Trisnawati melakukan perjalanan dengan bersepeda dari Yogyakarta mulai 3 Februari kemarin. Menempuh jarak lebih dari 500 km, keduanya berencana menghadiri kampanye akbar paslon Amin pada 10 Februari besok di JIS. Pasangan suami istri yang juga kader PKS ini mengaku nekat bersepeda ke Jakarta karena sekaligus mengampanyekan Amin di sepanjang perjalanan dari Yogyakarta menuju ke ibu kota. Perjalanan kita dari Jogja itu tanggal 3 Februari. Kita mulai dari DPW PKS Jogja. Tujuannya itu untuk mengajak masyarakat yang ada di tempat yang kita lintasi itu untuk mengajak kampanye akbar tanggal 10 Februari untuk datang ke JIS. Saudara, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menutup masa kampanye dengan menggelar kampanye akbar
di Gelora Bung Karno, Jakarta besok Sabtu 10 Februari sekaligus membagi-bagikan susu gratis. Serangkaian koordinasi dilakukan agar acara berlangsung lancar termasuk mengantisipasi padatnya pendukung yang berimbas pada kemacetan di sekitar area GBK Senayan, Jakarta. Tim kampanye daerah Prabowo Gibran DKI Jakarta mengimbau warga memperhatikan kapasitas di GBK yang terbatas. Kampanye akbar Prabowo Gibran juga akan diisi pembagian susu gratis kepada masyarakat. Antusiasme masyarakat sangat tinggi sekali, bahkan kami harus menginformasikan kepada masyarakat bahwa kehadiran di GBK ini, mohon maaf, pada akhirnya harus kita batasi karena kalau tidak antusiasmenya memang sangat tinggi dan tentu bisa overload, over kapasitas. 520 titik kurang lebih, kemudian ada 400.000 susu yang didistribusikan. Informasi selanjutnya datang dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang berjanji untuk meningkatkan UMKM untuk pasar ekspor. Hal ini diungkapkan Ganjar dalam kampanyenya di Banyuwangi, Jawa Timur. Ganjar bilang UMKM bisa dikembangkan dengan pendampingan pemerintah. Ganjar berjanji UMKM akan bisa naik kelas dan bisa ekspor ke negara maju. Salah satu caranya dengan diberikannya akses permodalan. UMKM kami bisa naik kelas dan bisa ekspor. Jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Pertama, UMKM butuh peningkatan kapasitas, mereka butuh dilatih, mereka butuh akses permodalan, dan mereka butuh pendampingan. Saya diskusi banyak dengan Pak Mahfud. Sebenarnya saudara, sejumlah partai politik melakukan upaya terakhirnya agar bisa meyakinkan publik memilih mereka di pemilu 2024. Dan tentu saja upaya ini juga agar parpol bisa lolos ambang batas dan bisa melenggang ke parlemen. Sejumlah partai politik melakukan upaya terakhir untuk meyakinkan publik agar bisa dipilih di pemilu 2024 dan tentu mewakili rakyat di gedung DPR. Seperti Partai Hanura yang memilih menggelar kampanye akbar terakhirnya bersama kader dan masyarakat di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis malam. Dalam niatnya untuk meraih suara dan lolos ke parlemen, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang menyinggung soal keadilan dan kebijaksanaan pemimpin dalam memperlakukan rakyatnya. Terutama para pemimpin harus semakin bijaksana, semakin dalam, semakin cinta kepada rakyat. Sedangkan Partai Buruh menggelar kampanye akbar terakhirnya di Istora Senayan, Jakarta, Kamis siang. Dalam kampanye akbar terakhirnya, Partai Buruh kembali menyuarakan sejumlah janji, mulai kenaikan upah 15%, penghapusan kerja kontrak, hingga jaminan sosial. Partai yang identik dengan atribut berwarna oranye ini optimistis dapat menembus parlemen pada pemilu 2024. Oleh karena itu Partai Buruh fokus pada pencalekan menjaga suara elektabilitas 4,778%. Suara Partai Buruh kami kalkulasi 7,2 juta orang. Sementara itu Partai Gerindra menargetkan lebih dari 60% suara di Jawa Barat. Ini sejalan dengan target pemenangan Capres-Cawapres usungan Partai Gerindra, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hal ini diungkapkan Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Jawa Barat seusai acara doa dan sholawat bersama pembina tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Habib Lutfi bin Yahya, di Kuningan, Jawa Barat. Di Jawa Barat insya Allah lah ya, kalau saya punya target 65 ya, itu karena apa? Jawa Barat ini adalah lumbung Pak Prabowo dari dulu ya. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik dengan diantaranya 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Menarik disimak, parpol mana saja yang akhirnya berhasil meyakinkan pemilih untuk menempatkan kadernya di Senayan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seorang warga di Sumeneb, Jawa Timur mengaku menerima uang dalam amplop bergambar caleg DPR RI dari Partai Golkar. Informasi lebih lengkapnya akan hadir usai jeda di Rumah Pemilu. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju.
kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Sí, vamos a qué parte sos. Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de norte. De norte. Samsung Galaxy S24 series. Get it now. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Bapak disebut sebagai jenderal mencela-mencela. Nggak pernah saya mencela-mencela. Dari dulu saya dengan Prabowo suka ada perbedaan, tapi kami masalah NKRI ini kami tidak pernah beda. Bagaimana sebenarnya Pak Jokowi melihat seruan-seruan moral dari para guru besar ini? Kita tahu juga sih siapa yang bermain ini. Ngapain kita curang, kita tahu menang. Bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam Rosi, Sabtu 10 Februari pukul 9 malam di Kompas TV. Ini namanya yusheng. Yusheng itu kalau artinya adalah salad ikan mentah. Sama ini ya bebek packing ya, menggoda banget. Katanya kalau ngangkat sumpitnya tinggi banget, makin tinggi karirnya. Ini dia food lover, es buntin. Esnya udah mulai dari tahun 80. Kenapa dibilang bumi hangus? Karena banyak unsur hitamnya. Kita kan taunya bakmi, terus fuyung hai. Kalau Xinjiang itu beda, nasi kebulinya Kazakhstan. Sama sekali nggak bau perengus. Cakep banget. Cerita Rasa, Sabtu 10 Februari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saudara, beredar sebuah video seorang warga di Sumeneb, Jawa Timur yang mengaku menerima uang dalam amplop bergambar caleg DPR RI dari Partai Golkar. Masih sigil semua. Ini, lihat. Nah, ini Pak Caleg. Mantap. Diduga video itu direkam usai rapat konsolidasi caleg beberapa waktu lalu di wilayah Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Bawaslu Sumeneb berjanji akan segera menindaklanjuti video yang beredar di media sosial untuk memastikan kebenarannya. Tentu akan melakukan penelusuran. Makanya itu kita kita harus melakukan penelusuran terlebih dulu, memastikan apakah itu benar, lokasinya di mana, kapan, dan siapa yang membagikan, siapa yang menerima. Itu yang perlu dipastikan terlebih dulu. Makanya kalau misalkan ada yang beredar seperti itu, kita harus meng-cross check. Kalau misalkan apakah itu memang benar-benar pihak tim pemenangan atau pihak calon tertentu yang mengedarkan atau siapa. Saudara, masa kampanye pemilu 2024 akan berakhir pada Sabtu besok 10 Februari 2024 dan setelah itu akan memasuki masa tenang, yaitu dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Apa arti dari masa tenang? Berikut adalah penjelasan dari jurnalis Kompas TV Desi Fifsitan berikut ini. Wah, gak berasa nih ya, ternyata masa kampanye Capres-Cawapres ini bakalan segera berakhir. Terus habis ini apa lagi dong tahapan pemilunya? Masa tenang! Ya bener banget, masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum pemungutan suara. Dan pada periode pemilu tahun ini, masa tenang akan berlangsung pada 11 hingga 13 Februari 2024. Sebenarnya apa sih masa tenang itu?
Nah, masa tenang adalah masa di mana semua aktivitas kampanye tidak boleh dilakukan. Jika ada yang tetap berkampanye, akan dijatuhkan pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Tuh, makanya jangan sampai dilanggar ya. Selama masa tenang ini, semua media dan lembaga penyiaran juga dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang menguntungkan maupun merugikan peserta pemilu. Gak cuma itu aja, lembaga survei juga dilarang mengumumkan hasil survei atau pendapat tentang pemilu di masa tenang. Selain larangan berkampanye, ada juga loh kegiatan yang tidak boleh dilakukan selama masa tenang, yaitu para peserta pemilu beserta tim kampanye dilarang untuk menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Lalu menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos peserta pemilu menggunakan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Dan yang terakhir adalah memilih pasangan calon ataupun partai politik calon anggota tertentu. Nah, jika ada yang sengaja menjanjikan memberi uang maupun materi ke pemilih akan dipidana maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal 48 juta rupiah. Jadi ingat ya, untuk para peserta pemilu, tim sukses, relawan, dan juga para simpatisan, di masa tenang ini, stop segala aktivitas kampanye. Mari ciptakan pemilu damai yang adil dan tanpa kecurangan. Kami tutup Rumah Pemilu edisi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina pamit undur diri. Selamat sore. Sampai jumpa. Ini namanya yusheng. Yusheng itu kalau artinya adalah salad ikan mentah. Sama ini ya, bebek packing ya, menggoda banget. Katanya kalau ngangkat sumpitnya tinggi banget, makin tinggi karirnya. Yeah. Ini dia food lover, es buntin. Esnya udah mulai dari tahun 80. Kenapa dibilang bumi hangus? Karena banyak unsur hitamnya. Lazis. Kita kan taunya bakmi, terus fuyung hai. Kalau Xinjiang itu beda, nasi kebulinya Kazakhstan. Sama sekali nggak bau perengus. Cakep banget. Cerita Rasa, Sabtu 10 Februari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Halo, selamat pagi saudara. Pagi ini pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan menggelar kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah. Kampanye bertajuk Hajatan Rakyat ini digelar di Benteng Vastenburg dan kita langsung saja melihat gelaran Hajatan Rakyat Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ya, yang saat ini Anda saksikan di layar, ini adalah salah satu kirap budaya yang saat ini dilakukan di kawasan Solo, tepatnya di kawasan Ngarsopuro. Saat ini adalah pementasan wayang orang dan nampak yang hadir yang saat ini kita saksikan di layar ada Yeni Wahid dan juga calon presiden paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo beserta istri. Nampak juga Mahfud MD sebagai calon wakil presiden nomor urut 3 dan juga Puan Maharani. Dan seperti informasi yang kami peroleh, antusiasme para relawan dan juga simpatisan dari PDI Perjuangan dan juga para pengusung dari paslon nomor 3 ini sudah memadati kawasan Solo ini sejak pukul 5 pagi tadi. Dan memang rencananya acara pada pagi hari ini sebagai kampanye pamungkas Ganjar Mahfud akan digelar di 2 lokasi. Pada pagi hari dari jam 7 sampai kurang lebih jam 10 nanti akan digelar di Solo, di mana akan dilakukan kirap budaya dari Ngarsopuro menuju Benteng Vastenburg. Dan kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kampanye pamungkas ini akan berlanjut
ke Simpang 5 Semarang. Jadi pada hari ini akan dilakukan kampanye akbar di 2 tempat. Ada Bapak Mahfud. Ini semuanya naik ke atas panggung. Apa yang akan dilakukan? Oh, interaksi dengan para pemain wayang orang dengan dalangnya juga. Semuanya. Dan juga Bapak beserta dengan rombongannya pemirsa ya. Kita akan melangsungkan prosesi penyerahan wayang Wisakeni dari Ibu Puan Maharani yang akan diberikan kepada Bapak Ganjar Pranowo, dan wayang Semar yang akan diberikan oleh Bapak Ternyata di sini Bapak Ganjar dan juga Bapak Mahfud beserta dengan rombongan itu berhenti saja. Ada apa ini? Oh, sayang sekali pemirsa, ini memang sangat ramai sekali, jadi diharapkan berhati-hati untuk jangan terdesak ataupun saling mendorong-dorong ya pemirsa ya. Karena di sini lihatlah